Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok learning dengan saya David Sulaiman dengan NPM 0102 Agi1A022023 dan Agi1A023083 yang dimana kami akan membahas arsitektur hybrid CNN LSTM untuk deteksi anomali IoT pengembangan sistem deep learning untuk data center manufacturing dengan dosen pembimbing Insinyur Arif Patricia STMT PhD IPP. Next. Oke, tujuan ini adalah untuk merancang, mengimplementasi dan mengevaluasi model deep learning memadukan CNN untuk investasi fitur LSTM untuk perhitungan waktu ataupun time series di mana untuk menyelesaikan masalah deteksi anomali nyata. Lalu sumber data sendiri kami mengambil dari Kaggle dengan smart molecule dataset dengan sifat data dari sensor lalu menemukan dan lain-lain dengan anomali. Keduanya adalah klasifikasi perilaku normal versus anomali secara real time. Next. Kemudian untuk sendiri processing data kami melakukan debugging lalu desain hybrid CNN LSTM, lalu kami menggunakan pelatihan dengan text precision, lalu evaluasi dengan versus baseline SBM dan radio interface sendiri untuk dilakukan di periman. Next. Sehingga untuk proses dan eksplorasi data itu melakukan pembersihan menerapkan kesimpulan untuk nilai yang hilang guna menjaga integritas statistik tanpa menambah noise, lalu normalisasi menggunakan standar scalar untuk normalisasi fitur untuk memastikan konvergensi lebih cepat pada neural network. Lalu yang terakhir adalah windowing, segmentasi data menjadi window temporal, time steps dan step dan hemat memori. Next. Oke, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini merupakan arsitektur hybrid atau final yang memiliki input layer Windows CES 50 dengan 9 fitur sensor, blok CNN, 2 layer config, filter 64 dan 128 plus max polling backnor untuk ekstraksi fitur spesial stabil serta blok STM yang mempelajari hubungan fitur-fitur dalam waktu yang panjang, memiliki 64 unit return sequence, diikuti LSTM2 32 unit untuk pola temporal. Sedangkan klasifikasi layer dense 64 unit drop out sebelum output layer seek mode. Nah, untuk model pembanding atau baseline di sini SPM support vector mechanic menggunakan kernel RBF dengan kelas weight balance untuk menangani ketidakseimbangan data anomali. Mode probabilitas diaktifkan dan LSTM autoencoder arsitektur encoder decoder simetris mengoperasi input 50,9 ke lens speed 32 dimensi sebelum rekonstruksi untuk deteksi anomali berbasis rekonstruksi error. Nah, selanjutnya adalah strategi implementasi yang mana menggunakan framework TensorFlow atau Keras dengan Python serta Mixed Precision untuk mengaktifkan pelatihan float 16, mengurangi penggunaan memori secara signifikan dan mempercepat training 2 kali. Untuk windowing teroptimasi step size-nya 10 untuk mengurangi redundansi data dan waktu training 90% tanpa kehilangan informasi penting. Untuk selanjutnya adalah compute menggunakan konvolasi 1D untuk efisiensi data direct waktu. Nah, serta matrik performnya bisa dilihat di sini. Evaluasi pada testset split 15% untuk model CNN LSTM, akurasi di 0,9779, presisi 0,8643, rekal 0,8963,
V1 score-nya 0,8800 serta ROC AUC-nya 0,9960. Nah, Oke, boleh menginterupsi sedikit ya? nah mungkin ini selanjutnya akan saya serahkan kepada Bang Alif. Oke, jadi untuk menjelaskan sedikit, jadi akurasi di sini itu seberapa akurat sih si model itu memprediksi outcome yang kita inginkan, kemudian presisi itu seberapa apa ya sebutnya itu? Apakah jawaban true si model ini itu benar atau tidak? Sedangkan recall itu tuh apakah jawaban false si model itu benar atau tidak? Nah, F1 score itu merupakan balance-nya antara si presisi dan recall, di mana F1 score itu merepresentasikan presisi dan recall secara total. Nah, ROC AUC itu tuh merupakan representasi keseluruhan dari si performa model. Nah, di sini dapat dilihat model CNN LSTM itu memiliki akurasi yang sangat besar, yaitu di sekitar 0,97. Dia dapat memprediksi outcome benar itu seakurat sebanyak 0,86 atau 86%. Dan false-nya itu dapat diprediksi sebanyak 89%. Kemudian untuk keseluruhan dari recall dan presisi itu dapat dilihat performa si CNN LSTM ini sebesar 0,88 atau 88%. Begitu. Dan performa keseluruhan dari si model ini sekitar 99%. Nah, ini jauh dibandingkan si SVM yang performa keseluruhannya itu sekitar 87% dan si autoencoder yang performa keseluruhannya itu di sekitar 0,51%. Nah, untuk akurasi, presisi, recall, dan F1 score itu bisa dilihat di tabel ini untuk model-model SVM dan autoencoder. Oke. Kemudian slide selanjutnya. Nah, dapat lihat di sini ini adalah graf dari F1 score dari si ketiga model. Dapat dilihat di sini kalau model CNN LSTM itu lebih unggul dibandingkan si SVM dan autoencoder. Selanjutnya. Nah, kita akan menganalisis kenapa sih si model CNN LSTM ini lebih unggul. Nah, bisa dilihat nih si CNN LSTM ini menunjukkan pemisahan kelas yang superior. Layer CNN di sini itu sangat efektif untuk menyaring noise dan mengekstrak fitur lokal. Sementara layer LSTM itu dia berhasil untuk memodelkan konteks waktu dari anomali si CNN tadi gitu. Nah, selanjutnya. Nah, setelah kami melakukan training, pre-processing, training, dan melakukan apa ya namanya itu identifikasi performa dari si model, itu kami melakukan deployment pada link yang tertera di dalam laporan. Nah, fungsi dari si dashboard atau link ini sendiri itu untuk melihat atau melakukan live training dari si model dan kita dapat melihat langsung performa dan matriks performa dari masing-masing model gitu. Nah, ini dapat diakses dengan mudah ya di localhost 7860 atau jika ingin mengaksesnya di link yang sudah kami deploy itu dapat diakses melalui link yang tersedia di lampiran dalam laporan kami gitu. Oke, selanjutnya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Oh ya, maaf. Oke, dapat dilihat ya di sini itu adalah deploy yang telah kami hostingkan. Nah, di sini ketika kita baru saja membuka halaman dashboard ini, dia akan menampilkan ini nih halaman dashboard dari training. Nah, ketika kita menekan tombol, oh ya maaf, di sini kita dapat beberapa opsi nih, yaitu server status yang dimana itu dapat menampilkan statistik dari server yang menghosting si dashboard saat ini. Kemudian ada global setting dan setting model. Kemudian ada logs yang akan otomatis terupdate ketika terjadinya proses training. Nah, boleh di start proses trainingnya? Di start training. Boleh dipencet tombol start trainingnya dulu. Di atas tadi, nah di bawah SVM. Itu dia. Nah, dapat lihat nih kalau kita menekan tombol start training itu dia akan menampilkan log-log yang dihasilkan oleh server yang akan muncul ketika kita melakukan training tadi gitu.
Jadi ketika kita melakukan training itu kan ada epoknya tuh, kayak evaluasinya berapa, akurasinya berapa, presisi berapa, dan lain-lain. Jadi setiap epok itu akan ditampilkan di dalam logs ini untuk akurasi dan matriks performa lainnya gitu. Nah, boleh di-refresh moderator? Ya, maaf. Operator. Oke, scroll ke bawah. Nah, jadi ketika kita telah menjalankan training di dashboard, itu kita akan mendapatkan banyak visualisasi nih dari setiap model dan visualisasi data yang dimasukkan ke dalam dashboard. Nah, di sini bisa dilihat di posisi kiri itu ada IDE atau intinya IDE yang menampilkan analisis dari dataset yang telah dimasukkan tadi. Kemudian di sebelah kanan itu ada plot evaluasi dari setiap model, itu termasuk dari ROC, confusion matrix, dan history pelatihan gitu. Nah, di bawahnya itu ada hasil dari inferensi. Coba di scroll di bawah. Nah, di sebelah kiri itu ada hasil inferensi dan visualisasi dari hasil ini. Nah, di paling bawah itu terdapat visualisasi dari arsitektur dari setiap model. Boleh dipencet itunya? Model arsitektur. Oke, nah, jadi dapat terlihat tuh semua arsitektur dari model yang dilatih di dalam dashboard ini. Coba scroll ke paling bawah. Oke, jadi ini dilihat ada semua ya untuk semua arsitekturnya dari CNN LSTM, autoencoder, dan SPM. Kemudian kembali lagi ke paling atas. Nah, jika mungkin user ingin mengupload dataset baru mungkinnya untuk melakukan deteksi apakah si model ini bagus atau enggak. Nah, itu bisa dilakukan di bagian tab File Upload Detection gitu. Coba dibuka. Nah, jadi di sini user itu bisa memilih model yang dia pengen untuk melakukan deteksinya sendiri di dataset yang dia buat. Atau jika user ini melakukan input manual, boleh dibuka yang manual input. Nah, di manual input ini user juga bisa tuh membuat data dummy-nya untuk mengetes apakah hasil atau value yang akan dihasilkan oleh si model gitu. Nah, kalau dia file upload tadi kan dia banyak data sekaligus. Nah, kalau untuk manual input ini satu data aja yang diprediksi gitu. Kemudian boleh dibuka di model comparison. Nah, coba dipencet show comparison. Nah, jadi ketika model udah di training, itu kita bisa melihat nih perbandingan dari semua model yang telah di training sebelumnya, walaupun kita tidak melakukan training sebelumnya gitu. Nah, boleh ke tab selanjutnya yang di akhir. Oke, jadi tab terakhir ini itu merupakan deskripsi dari model kami. Maaf, sistem kami, yaitu untuk IoT Anomaly Detection. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari dashboard yang telah kami buat. Boleh kembali lagi ke PPT. Kita kembali ke bagian kesimpulan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ya, arsitektur hybrid CNN LSTM itu secara signifikan mengungguli SPN tradisional dan autoencoder unsupervised untuk deteksi anomali pada IoT. Nah, solusi ini memberikan akurasi yang tinggi dan robust. Ini cocok nih untuk pemantauan industri yang secara real time. Nah, untuk kedepannya ini model bisa untuk diekspor ke Onyx atau ke TF Lite, di mana ini dapat dideploy di alat-alat edge device seperti di HP Android atau di aplikasi di perangkat yang mungkin secara performa itu low cost atau secara performa itu di bawah rata-rata alat komputasi pada standarnya gitu. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan ataupun salah dalam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.